Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Televisi Republik Indonesia Stasiun Aceh, berjumpa kembali bersama saya Muhammad Syuib Hamid dalam acara Dialog Interaktif yang merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Aceh, kemudian Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika, serta DRRA daripada UNDP, serta didukung sepenuhnya oleh Multi Donor Fund atau MDF. Seperti biasa pada setiap satu minggu kita akan membicarakan topik ini untuk beberapa minggu ke depan. Nah, pada hari ini Sabtu 28 Agustus 2010 kita akan mengangkat sebuah topik yang kita yakin cukup penting dan ini selalu terjadi di sekitar kita barangkali, yaitu terkait dengan potensi banjir dan upaya penanggulangannya seperti apa. Nah, di studio telah hadir 3 orang narasumber yang cukup qualified dan memiliki background yang relevan dengan topik yang kita bahas. Dan masing-masing beliau yang pertama ada Pak Kepala Dinas Pengairan Aceh, Pak Insinyur Slamet Eko Purwadi MSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko nih, lebih populer Pak Eko. Iya, lebih. Mohon maaf. Terima kasih. Dan yang kedua dari Dinas Kehutanan Aceh, kebetulan beliau merupakan Kepala Bidang Planologi Kehutanan, Dinas Perhutanan dan Perkebunan Aceh, Bapak Insinyur Saminuddin Bitau MSI. Assalamualaikum Pak Saminuddin. Dan yang ketiga sudah tidak asing lagi Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Aceh, ada Bang TM Julfikar. Assalamualaikum Bang Jul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio TVRI pada sore hari ini. Nah pemirsa, kita ketahui bersama bahwa Aceh merupakan salah satu daerah yang rawan daripada bencana. Nah, banjir merupakan salah satu bencana yang kerap menyapa Aceh. Dan sudah hampir kita dengar, kita baca di media-media bahwa saat ini banjir telah terjadi di berbagai wilayah di Aceh. Kalau dulu barangkali hanya di wilayah-wilayah tertentu, tapi sekarang banjir sudah merata di berbagai wilayah di Aceh. Nah, pertanyaannya kira-kira apa yang menyebabkan banjir terus-menerus terjadi dan meningkat di Aceh? Lalu seperti apa barangkali penanganan yang bisa kita siapkan, baik itu dari pemerintah maupun juga dari masyarakat, atau juga NGO-NGO yang memiliki, yang bergerak dalam bidang persoalan penyelamatan kehutanan atau banjir itu sendiri. Nah, di sini nanti akan kita bahas dan menemukan jawabannya bersama 3 orang narasumber tadi. Dan yang pasti kami juga mengundang partisipasi Anda untuk bergabung bersama kami di 0651 41773 atau di 45868. Baik, saya ke Pak Eko dulu ya. Pak Eko nih, sebelum kita melangkah lebih jauh nih, kira-kira berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Pengairan mungkin, sebenarnya daerah-daerah mana saja yang saat ini rawan daripada bencana banjir itu? Terima kasih. Mungkin secara umum dapat kami sampaikan informasi masalah banjir ini. Memang kita ketahui bersama bahwa di Aceh ini hampir kurang lebih sekitar 408 sungai yang ada di Aceh, di mana itu membelah di pantai barat selatan, kemudian ada di pantai utara timur. Kejadian banjir itu biasanya terjadi pada di daerah muara atau dataran-dataran yang berhubungan dengan pasang surut air laut dan sebagainya, sehingga apabila terjadi banjir dari hulu, sementara di daerah hilirnya tersumbat, ini akan menimbulkan banjir atau genangan-genangan di daerah sekitarnya. Iya. Nah, untuk wilayah sendiri berarti dari sungai-sungai yang 408 tadi itu tersebar di daerah mana saja? Apakah misalnya wilayah timur hingga utara atau barat selatan juga ada itu? Itu hampir merata, Pak. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa Aceh ini di tengahnya kan ada Bukit Barisan, Pak. Ya. Ada Bukit Barisan, kemudian sebagian sungai itu ada mengarah kepada pantai utara timur, kemudian sebagian lagi ada di barat selatan. Ya, jadi kira-kira hampir merata. Hanya sungai panjang itu satu, itu di daerah mulai dari Kayu Luas, kemudian ke arah Tenggara dan Singkil. Nah, sungai-sungai ini berpotensi menimbulkan banjir tadi kalau seperti disampaikan Pak Eko. Sangat menimbulkan banjir. Berarti boleh saya Oke, lanjut. Ya, jadi seperti kita ketahui bahwa jarak antara gunung dengan pantai ini kan relatif pendek. Sehingga dengan kependekan daripada antara gunung dengan pantai ini menimbulkan kecepatan yang sangat tinggi. Sangat tinggi daripada aliran sungai tersebut, sehingga menimbulkan gerusan-gerusan atau transportasi sedimen yang menumpuk di daerah muara-muara, sehingga ini menimbulkan suatu genangan di daerah sekitarnya, terutama di daerah datar. Iya, Pak Eko, berarti kesimpulan awal kita memang seperti kalau saya sebut wilayah mana saja yang potensi rawan banjir itu, kesimpulan kita hampir kita pastikan bahwa semua daerah di Aceh itu hampir merata yang di sepanjang pesisir pantai. Iya, seperti dengan
indikator-indikator yang disebutkan tadi Iya, ya. iya. Oke, kalau Pak Saminuddin sendiri ini kira-kira bisa dijelaskan faktor apa ini selain tadi persoalan sungai yang menyebabkan persoalan banjir terjadi? Apakah misalnya persoalan daripada illegal logging yang justru banyak terjadi di daerah kita? Ya, terima kasih. Jadi begini, kita sebetulnya perlu mengetahui dulu sebetulnya apa penyebab utama dari banjir itu. Ya, tentu kita semua sepaham bahwa banjir itu adalah karena curah hujan. Curah hujan. Nah, kenapa itu berpotensi menimbulkan risiko bencana? Kita di Aceh ini curah hujan itu sangat dipengaruhi oleh yang pertama itu oleh topografi. Topografi kita itu sangat memungkinkan terjadinya banjir yang berisiko. Kemudian elevasi, ketinggian tempat. Selain itu juga posisi tempat-tempat yang tadi dikatakan banjir, memang itu suatu daerah yang biasa merupakan membawa angin yang mengandung air yang cukup tinggi. Ditambah lagi dengan kondisi hutan kita. Hutan sebetulnya kadang-kadang kita salah memahami bahwa hutan itu juga menambah dalam luasan yang besar. Apabila luasannya itu besar, itu juga menambah curah hujan. Nah, potensi-potensi inilah yang menyebabkan hujan itu kadang-kadang menimbulkan risiko banjir. Nah, dia akan menimbulkan risiko banjir ketika curah hujan tadi itu intensitasnya itu melebihi kapasitas infiltrasinya. Nah, selama misalnya hutan tadi masih berfungsi dengan baik, kapasitas infiltrasi tadi besar, dia tidak menimbulkan bencana. Jadi sebetulnya faktor utamanya itu adalah curah hujan yang tinggi. Nah, hutan adalah salah satu faktor yang bisa mengurangi risiko itu. Artinya ini sebenarnya ketika curah hujan, intensitas hujan itu tinggi, itu sangat tergantung kepada kondisi hutan. Kalau misalnya hutan masih berfungsi secara baik, maka tidak ada persoalan dengan curah hujan yang besar, begitu Pak Saminuddin? Bukan tidak ada persoalan, karena hutan itu sendiri, kalau kita katakan hutan yang masih betul-betul alami, hutan primer begitu, itu juga ada kapasitasnya. Kalau hujan itu terlalu tinggi juga tidak bisa berfungsi dengan baik, karena biasanya hutan alam itu paling-paling maksimal dia kalau curah hujan itu intensitasnya katakanlah 200 mm per jam, itu batas maksimal yang bisa katakanlah ditoleransi oleh hutan. Tetapi itu juga ada faktor-faktor lain seperti topografi, elevasi dan sebagainya itu. Jadi tidak bisa hutan itu mengendalikan banjir itu secara total. Itu hanya satu. Jadi dia ketika infiltrasi air yang mengalir tadi tidak sanggup lagi ditampung oleh tanah, maka itulah yang berbahaya bagi kita, yang menimbulkan bencana. Oke, tadi kita sudah membahas sekilas. Saya ke Bang Jol selanjutnya. Bang Jol, walaupun tadi Pak Eko sempat menyebutkan bahwa memang saat ini banjir memang cukup merata terjadi di daerah kita. Nah, kita ingin tahu, pemirsa ingin tahu, temuan Walhi sendiri itu separah apa sih kondisi banjir atau situasi alam di kita sehingga banjir itu terjadi? Ya, terima kasih. Kalau kita mencatat dalam masa 3 tahun saja ya, dari 2008 sampai 2009, kemudian ini sekarang sudah Agustus 2010, catatan kami sampai dengan Juli 2010, itu sudah terjadi banjir itu 529 kali. Dan itu pun kalau kita mau lihat intensitas, itu 2008 ada 170 kali, kemudian tahun 2009 ada 213 kali, kemudian 2010 yang baru Juli kemarin kita catat, itu sudah mencapai 146 kali. Ini kan luar biasa. Dan itu belum kita mencatat periode-periode sebelum 2008 gitu kan. Dan ini terus meningkat memang. Jadi ini sesuatu yang kita lihat menggelisahkan kita semua tentunya kan. Dan kalau kita lihat dari situasi yang ada, itu justru banyak terjadi di wilayah-wilayah barat. Katakanlah misal catatan kami itu ada Aceh Barat, itu